Selamat datang di Bedah Anatomi Kognitif Manusia. Kita akan mengeksplorasi cetak biru pikiran, sebuah sistem kompleks yang menentukan bagaimana kita memproses informasi dan mengambil keputusan. Fokus kita hari ini adalah mendekoda ilusi kognitif yang seringkali tidak kita sadari, namun mengendalikan hidup kita. Saya Agung, seorang pengrajin digital. Mengapa saya menamakan sebagai pengrajin digital? Karena saya mencoba mengemas barang bekas berupa informasi yang tersebar di YouTube dan merubahnya dalam bentuk lain sehingga mudah digunakan. Ibaratnya seorang pemulung yang merubah barang bekas menjadi produk baru yang lebih berdaya, guna lebih tinggi, di mana kemudahan penggunaannya akan lebih ditingkatkan. Semoga karya berupa kerajinan digital ini akan menginspirasi Anda untuk mencapai kesempurnaan hidup yang lebih tinggi dan mulia lagi. Cara penggunaan file ini bisa digunakan di PC atau laptop Anda dengan cara mendownload dan menyimpankan pada PC atau laptop atau HP Anda. Dan selanjutnya, Anda bisa memainkannya di PC, laptop, atau HP Anda. Jika Anda ingin mendengarnya, file ini juga tersedia dalam bentuk resume, keseluruhan dalam bentuk podcast, sehingga Anda bisa juga mendengarkan sambil Anda melakukan aktivitas lainnya. Anda bisa menyebarkannya sebagai hadiah kepada siapapun, agar mereka juga bisa menikmati kelimpahan atau kesejahteraan hidup yang sama dengan Anda dalam bentuk gift. Dengan cara Anda bisa mengirimkannya kepada rekan atau sahabat Anda, serta orang yang Anda cintai. Mengapa kita membutuhkan kosakata diagnostik? Dalam navigasi pikiran yang kompleks, kita seringkali terjebak dalam pola kesalahan yang berulang tanpa kita sadari. Mari kita bedah beberapa di antaranya. Base rate neglect. Seringkali seseorang mengabaikan data statistik fundamental dan lebih memilih informasi yang bersifat anekdot atau instingtif. Apakah dia mengabaikan statistik? Inilah yang kita kenal sebagai base rate neglect. Anchoring effect. Pikiran manusia sangat rentan terhadap informasi atau harga awal yang ia terima, yang kemudian menjadi jangkar bagi penilaian selanjutnya. Ia dipengaruhi oleh harga awal, dan inilah yang disebut sebagai anchoring effect. Wisiyati. What you see is all there is. Kita cenderung hanya memperhatikan hal yang ingin kita lihat atau informasi yang tersedia di depan mata saja. Ini adalah kecenderungan sistem 1 untuk melompat ke kesimpulan tanpa mencari data yang hilang. Pentingnya label diagnosa. Secara psikologis, jauh lebih mudah dan menyenangkan bagi kita untuk mengenali serta belajar dari kesalahan orang lain daripada mengakui kesalahan diri sendiri. Dengan memiliki label diagnosis yang tepat, atau yang kita sebut sebagai informed gossip, kita memperoleh kemampuan untuk membedah pola kesalahan secara sistematis, baik dalam pengambilan keputusan bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Otak kita bukan satu kesatuan tunggal, melainkan interaksi dua agen. Sistem 1 adalah pahlawan impulsif, yang otomatis dan tanpa usaha, namun mudah ditipu. Sebaliknya, sistem 2 adalah karakter pendukung yang malas. Ia memiliki logika tinggi, namun membutuhkan energi besar untuk dipanggil. Konflik antara kecepatan dan akurasi dimulai di sini. Anatomi dua agen dalam satu pikiran. Berikut adalah penjelasan mendalam yang membedah perbedaan antara sistem 1 dan sistem 2 dilihat dari aspek operasi, upaya, fungsi utama, dan kerentanannya. 1. Sistem 1, si pahlawan impulsif. Sistem ini direpresentasikan dengan ikon turbin yang berputar cepat, melambangkan kecepatan dan sifatnya yang intuitif. Operasi berjalan secara otomatis, sangat cepat, dan selalu dalam keadaan menyala, always on. Anda tidak bisa menghentikan sistem ini untuk memberikan kesan atau perasaan saat melihat sesuatu. Upaya, tanpa usaha, effortless, tidak memerlukan kontrol sadar dari individu untuk berfungsi. Fungsi utama, bertanggung jawab atas tugas-tugas instan seperti membaca ekspresi wajah seseorang, memberikan orientasi terhadap bahaya, serta menciptakan asosiasi ide secara seketika. Kerentanan, karena sifatnya yang melompat pada kesimpulan, sistem ini sangat mudah ditipu dan rentan terhadap berbagai bias serta ilusi kognitif.
2. Sistem 2, karakter pendukung yang merasa menjadi pahlawan. Sistem ini direpresentasikan dengan ikon roda gigi dan panel kontrol, melambangkan proses yang lebih mekanis, logis, dan metodis. Operasi berjalan secara disengaja dan sangat lambat. Berbeda dengan sistem 1, sistem 2 tidak aktif secara otomatis. Ia harus dipanggil atau diaktifkan melalui konsentrasi. Upaya sangat menguras energi fisik dan mental. Aktivitasnya berkorelasi dengan penggunaan glukosa otak dan tanda fisik seperti pelebaran pupil saat berpikir keras. Fungsi utama digunakan untuk mengerjakan matematika rumit, melakukan kontrol diri, serta menjalankan analisis logika yang mendalam. Kerentanan memiliki sifat dasar yang sangat pemalas. Selain itu, ia mudah kehabisan energi atau mengalami fenomena ego depletion, di mana kemampuan berpikir logis menurun drastis saat baterai kognitif melemah. Interaksi sistemis. Dalam alur kerja pikiran, sistem 1 terus-menerus memberikan saran berupa kesan dan intuisi kepada sistem 2. Jika sistem 2 sedang dalam mode malas, ia akan langsung mengesahkan saran tersebut menjadi keyakinan atau tindakan tanpa modifikasi, yang seringkali menjadi sumber kesalahan keputusan. Secara sistemis, pembagian kerja ini sangat efisien. Sistem 1 memproses stimulus menjadi kesan dan perasaan secara mulus. Jika semuanya tampak biasa, sistem 2 tetap dalam mode malas dan langsung mengesahkan tindakan. Celah fatalnya, sistem 1 tidak bisa dimatikan. Ia terus memberi saran yang seringkali diterima mentah-mentah oleh sistem 2 yang sedang tidur. Alur kerja kognitif, dari stimulus ke keputusan. 1. Input dan pengaruhnya terhadap sistem 1. Proses dimulai dari input, yaitu setiap kejadian atau stimulus yang kita temui di lingkungan sekitar. Input ini langsung diterima oleh sistem 1, yang berfungsi sebagai filter pertama dalam pikiran kita. Begitu stimulus masuk, sistem 1 secara instan menghasilkan kesan dan perasaan. Hubungan ini bersifat otomatis. Anda tidak perlu berpikir untuk merasa takut saat melihat bayangan gelap, atau merasa senang saat melihat wajah yang familiar. 2. Apa itu sistem 1? Sistem 1 adalah pusat intuisi yang bekerja sangat cepat dan tanpa usaha. Dalam diagram, ia digambarkan sebagai bola pusat yang menghubungkan semua alur, karena ia adalah sistem yang selalu menyala dan tidak bisa dimatikan. Fungsinya adalah memproses informasi mentah menjadi persepsi bermakna dalam sekejap mata. 3. Jalur mulus atau biasa, dan sistem 2 mode malas. Ketika sistem 1 memproses input dan menganggap semuanya mulus atau biasa, artinya tidak ada ancaman atau keanehan, maka sinyal tersebut diteruskan ke sistem 2 yang berada dalam mode malas. Sistem 2, mode malas, dalam kondisi ini, sistem 2 tidak melakukan verifikasi kritis atau analisis mendalam. Keyakinan dan tindakan, tanpa modifikasi. Akibatnya, kesan tersebut langsung berubah menjadi keyakinan dan tindakan tanpa adanya modifikasi atau koreksi logika. 4. Jalur kejutan atau sulit dan aktivasi sistem 2. Alur bergeser ketika sistem 1 menemui sesuatu yang dianggap sebagai kejutan atau sulit, misalnya saat diminta menghitung 17 dikali 24 atau menghadapi situasi yang asing. Sistem 1 tidak mampu menyelesaikan tugas ini sendiri, sehingga ia mengirimkan sinyal darurat ke sistem 2. Sistem 2, mode aktif, berbeda dengan mode malas. Di sini sistem 2 terbangun dan mengambil alih kendali penuh. Analisis dan keputusan yang disengaja. Dalam mode aktif ini, terjadi proses analisis dan keputusan yang disengaja. Pikiran Anda akan melambat, konsentrasi meningkat, dan logika digunakan secara sadar untuk memecahkan masalah tersebut. Celah fatalnya. Meskipun sistem ini efisien untuk bertahan hidup, terdapat satu celah fatal. Sistem 1 terus-menerus memberikan saran, dan ia tidak bisa dimatikan. Karena sistem 2 bersifat pemalas dan mudah kehabisan energi, atau ego depletion, kita seringkali membiarkan sistem 1 mengambil keputusan pada saat kita seharusnya menggunakan analisis logika. Inilah akar dari banyak bias dan kesalahan pengambilan keputusan yang kita lakukan sehari-hari. Sang pengontrol yang pemalas dan penipisan ego. Sistem 2 memiliki bahan bakar terbatas berupa glukosa atau baterai kognitif. Fenomena ego depletion menunjukkan bahwa saat energi habis, kita cenderung memilih opsi termudah, menyerah pada insting sistem 1. Lihat kasus hakim pembebasan bersyarat. Tingkat persetujuan anjlok drastis saat mereka lapar atau lelah.
membuktikan bahwa keadilan pun dipengaruhi oleh biologi otak. Sang pengontrol yang pemalas dan penipisan ego, berikut adalah penjelasan mendalam mengenai hubungan antara biologi tubuh dan kualitas keputusan kita. 1. Box 1. Sumber daya kognitif, baterai, dan pupil. Bagian kiri slide menjelaskan mekanisme biologis di balik kerja sistem 2. 1. Baterai kognitif atau glukosa. Sistem 2 digambarkan memiliki baterai yang terbatas. Pikiran kita menggunakan glukosa sebagai bahan bakar utama untuk melakukan kerja berat seperti pengendalian diri dan pemikiran logis. Ketika baterai ini melemah, kita mengalami kondisi yang disebut ego depletion. 2. Pupil melebar sama dengan kelelahan mental. Gambar mata menunjukkan indikator fisik dari beban kerja mental. Secara neuroscience, pupil akan melebar saat kita berkonsentrasi sangat keras atau mengerjakan tugas yang rumit. Semakin lebar pupil, semakin besar upaya kelelahan mental yang sedang dikeluarkan oleh sistem 2. 2. Box 2. Kasus hakim pembebasan bersyarat. Grafik di bagian kanan memberikan bukti empiris bagaimana kelelahan kognitif mempengaruhi keputusan profesional. 1. Variabel tingkat persetujuan, persen. Sumbu vertikal menunjukkan persentase hakim memberikan keputusan ya atau menyetujui pembebasan bersyarat. Titik tertinggi berada di angka 65%. 2. Variabel waktu sepanjang hari. Sumbu horizontal menunjukkan perjalanan waktu dari pagi hingga sore. 3. Dinamika grafik. Setelah makan, tingkat persetujuan melonjak hingga 65% sesaat setelah hakim makan, ketika baterai glukosa terisi penuh. Jam istirahat atau lapar, seiring berjalannya waktu dan energi yang terkuras, tingkat persetujuan merosot tajam hingga mendekati 0% sebelum waktu makan siang atau istirahat. Pola berulang. Setelah makan siang, tingkat persetujuan kembali naik dan kembali turun di akhir hari. 3. Kesimpulan. Mekanisme pengendalian diri. Penjelasan ini diakhiri dengan peringatan penting mengenai cara kerja pikiran kita. Pengendalian diri dan pemikiran logis memakan anggaran energi yang sama. Saat energi habis atau ego depletion, pikiran kita secara otomatis akan memilih opsi yang paling mudah, menolak permintaan, atau menyerah pada insting sistem 1. Hal ini membuktikan bahwa keputusan yang kita anggap objektif pun sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan cadangan energi otak kita. Mesin asosiasi dan efek priming di pikiran bawah sadar. Pikiran kita tidak berjalan linear, melainkan melalui jaringan asosiasi instan. Contohnya, kata pisang dan muntah secara otomatis memicu reaksi fisik dan memori sakit tanpa kita sadari. Efek Florida membuktikan bahwa isyarat abstrak, seperti kata-kata terkait usia tua, bisa secara fisik memperlambat gerak tubuh kita. Kita adalah produk dari apa yang masuk ke radar bawah sadar kita. Mesin asosiasi dan efek priming di pikiran bawah sadar. Berikut adalah penjelasan alur kerja kognitif mengenai bagaimana ide-ide saling terhubung di luar kesadaran kita. 1. Mekanisme jaringan asosiasi. Input, pisang dan muntah. Proses dimulai dari pusat saraf asosiasi yang digambarkan sebagai jaringan saraf yang bercabang. Pemicu instan, ketika sistem 1 menerima input berupa kata atau gambar, seperti pisang dan muntah, otak tidak memprosesnya sebagai informasi terpisah. Aktivasi serentak. Secara instan, satu ide akan mengaktifkan banyak ide lain dalam sebuah jaringan yang luas dan kompleks. Reaksi berantai, fisik, memori, dan tindakan. Hubungan antara pisang dan muntah memicu rangkaian respons otomatis yang tidak dapat kita kendalikan. Reaksi fisik, otot wajah mengerut sebagai ekspresi jijik, dan tubuh mungkin mulai berkeringat sebagai respons fisiologis. Memori, otak secara otomatis memanggil memori atau rasa sakit yang terkait dengan pengalaman tersebut. Tindakan, hasil akhirnya adalah kecenderungan perilaku untuk menjauhi buah tersebut. Meskipun secara logika, pisang yang ada di depan Anda mungkin dalam kondisi baik. Efek priming, studi kasus, efek Florida. Slide ini juga menjelaskan fenomena efek priming, di mana paparan terhadap isyarat abstrak
mempengaruhi perilaku fisik kita secara nyata. Eksperimen, mahasiswa yang diminta menyusun kalimat dari kata-kata yang terkait dengan usia tua, seperti lupa, abu-abu, keriput, tanpa sadar berjalan lebih lambat saat meninggalkan ruangan. Kesimpulan, tindakan fisik kita seringkali dipandu secara tidak sadar oleh isyarat-isyarat yang baru saja kita terima. Pesan utama, pikiran tidak berjalan linier. Penjelasan ini ditutup dengan sebuah peringatan penting tentang arsitektur mental kita. Pikiran tidak berjalan linier. Satu ide mengaktifkan banyak ide lain secara instan dan tanpa sadar. Ini menunjukkan bahwa kita seringkali bertindak berdasarkan umpan atau prime yang diberikan oleh lingkungan sekitar tanpa melibatkan analisis sadar dari sistem 2. Dial pengukur kemudahan kognitif, cognitive ease. Sistem 1 memiliki dial internal untuk mengukur kelancaran informasi. Jika font jelas, ada repetisi, atau suasana hati kita baik, dial akan bergerak ke arah mudah. Bahayanya, otak kita tidak bisa membedakan antara rasa mudah diproses dengan kebenaran faktual. Inilah mengapa kebohongan yang diulang-ulang akan mulai terasa seperti fakta yang familiar. Dial pengukur kemudahan kognitif, cognitive ease. Berikut adalah penjelasan alur kerja kognitif mengenai bagaimana persepsi visual dan repetisi dapat memanipulasi rasa kebenaran dalam pikiran kita. 1. Input samping, pemicu dial kognitif. Di sisi kiri, terdapat 3 faktor eksternal utama yang bertindak sebagai input untuk menggerakkan dial kognitif kita. Font yang sangat jelas, informasi yang disajikan dengan tipografi yang bersih dan kontras tinggi lebih mudah diproses oleh mata. Repetisi, diulang-ulang. Pesan yang didengar atau dilihat berkali-kali menciptakan rasa familiar. Suasana hati yang baik, kondisi emosional yang positif cenderung membuat seseorang kurang kritis dan lebih santai secara mental. 2. Dial pengukur, tegang versus mudah. Pusat dari gambar ini adalah dial yang mengukur tingkat kelancaran pemrosesan informasi oleh sistem 1. Zona biru, tegang. Jika informasi sulit dibaca atau asing, dial akan berada di sisi kiri. Ini memicu kewaspadaan kognitif dan memanggil sistem 2 untuk bekerja. Zona oranye, mudah. Jika faktor-faktor di poin pertama terpenuhi, jarum dial akan bergerak ke kanan menuju area mudah. Inilah yang disebut dengan cognitive ease. 3. Output kanan, dampak dari rasa mudah. Ketika dial berada di zona mudah, sistem 1 menghasilkan 3 efek psikologis yang kuat tanpa melibatkan verifikasi logis. Merasa benar atau faktual, kita cenderung percaya bahwa informasi tersebut benar secara objektif hanya karena otak tidak merasa terbebani saat memprosesnya. Ilusi kebenaran, munculnya keyakinan pada klaim yang sebenarnya belum tentu valid. Terasa familiar, informasi yang familiar seringkali disalahpahami sebagai informasi yang akurat. Pesan utama, bahaya kelancaran informasi. Penjelasan slide ini diakhiri dengan peringatan krusial mengenai manipulasi kognitif. Sistem 1 mengukur tingkat kelancaran informasi. Bahayanya, rasa yang mudah diproses tidak dapat dibedakan dengan kebenaran. Kebohongan yang terus diulang akan terasa seperti fakta yang familiar. Ini menjelaskan mengapa propaganda atau iklan yang repetitif dan sederhana jauh lebih efektif daripada penjelasan teknis yang rumit, karena mereka bermain pada area cognitive ease.